Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel, Opini Kebangsaan. Tema yang kita angkat kali ini adalah Jokowi dan Ganjar sang penerus. Seperti biasa, sebelum masuk pada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri, selama 9 tahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi telah membuat, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan publik yang tepat untuk kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Tampak nyata kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi hingga 82%, tertinggi di Indonesia dan dunia. Bahkan Presiden Jokowi dinobatkan sebagai pemimpin negara paling populer di dunia, mengalahkan Narendra Modi dari India, Xi Jinping dari Tiongkok, Vladimir Putin dari Rusia, dan Joe Biden dari Amerika Serikat. Dalam 9 tahun Presiden Jokowi telah membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang berimbang, merata, bertumbuh dalam kue APBN untuk masyarakat atas, menengah, dan bawah. Berimbang, merata, bertumbuh dalam infrastruktur di semua pulau. Berimbang, merata, bertumbuh juga dalam pembangunan sumber daya manusia. Berimbang, merata, bertumbuh dalam perdagangan internasional. Terjadi juga berimbang, merata, bertumbuh dalam pertahanan keamanan. Untuk kebijakan-kebijakan publik afirmatif seperti subsidi BBM, Bansos, KIS, KIP, pemberdayaan keluarga sejahtera, KUR, UMKM meningkat terus dari tahun ke tahun. Ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok tetap terjaga, inflasi stabil. Efek positifnya, pengangguran berkurang, kemiskinan menurun tajam, kemiskinan ekstrim malah menjadi nol di tahun 2024. Jokowi telah mampu meningkatkan cadangan devisa negara 12.000 triliun atau 4 kali lipat dari tahun 2014 saat mulai menjabat presiden. Untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia ke depan, Presiden telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk diteruskan dengan percepatan, antara lain IKN Nusantara, jalan tol, jalan nasional, LRT, MRT, kereta api cepat, hilirisasi hasil-hasil tambang, kilang pengolahan minyak, smelter, food estate, kebijakan ekspor kelapa sawit, dan banyak lagi. Presiden Jokowi telah menjadi role model dan ukuran-ukuran persyaratan menjadi pemimpin nasional
presiden untuk 15 tahun ke depan. Sederetan tokoh dari politisi, pengusaha, teknokrat, militer yang bermunculan di ruang publik 3 tahun terakhir seperti Ganjar Pranowo, Prabowo, Puan, Airlangga, Anies, AHY, Erik, Sandiaga, Mahfud, Kofifah, Ridwan Kamil, Andika Perkasa, Nazaruddin Umar. Tampaknya hanya satu orang yang bisa memenuhi role model atau ukuran-ukuran Jokowi tersebut, yaitu Ganjar Pranowo yang berpengalaman sebagai anggota parlemen 10 tahun dan gubernur Jawa Tengah 10 tahun yang berhasil sukses. Ketika Jokowi menetapkan kebijakan afirmatif dana desa, KIP, KIS, Bansos, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembangunan rumah rakyat, Ganjar dengan sigap merespon positif di Jawa Tengah. Saat Presiden Jokowi menetapkan pembangunan infrastruktur jalan nasional, jalan tol, jembatan, dam dan irigasi, kawasan industri, Ganjar merespon positif dan berhasil membangun semua di Jawa Tengah. Presiden Jokowi berani dan bernyali mengambil alih saham Freeport, Blok Mahakam, pembangunan smelter dan hilirisasi, pembubaran HTI, FPI, aksi-aksi teror, kebencian, intoleransi. Ganjar Pranowo dengan cara yang sama berani dan bernyali merespon tegas kebijakan presiden tersebut. Pun ketika Presiden Jokowi menggaungkan gerakan anti korupsi secara besar-besaran, Ganjar Pranowo menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi anti korupsi, menjalankan transparansi birokrasi dengan semboyan orang ngapusi, ora korupsi. Jawa Tengah mendapat penghargaan dari KPK dan Kemendagri. Ketika Presiden menggenjot pembukaan lapangan kerja besar-besaran, Ganjar Pranowo merespon positif dengan membuka 15 sekolah vokasional gratis untuk mencetak tenaga kerja dalam dan luar negeri ke Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan. Banyak perusahaan berdiri di Jawa Tengah menampung tenaga kerja dalam jumlah besar. Presiden secara besar-besaran mendorong KUR UMKM. Ganjar Pranowo mendorong pertumbuhan UMKM secara besar-besaran, sehingga Jawa Tengah mampu membuat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunkan kemiskinan dari 11% hingga tinggal 4,5 sampai 5% saja. Demi tumbuhnya kebanggaan dan perkuatan kebangsaan, Jokowi selalu dekat dengan rakyat, pro rakyat kecil. Ganjar Pranowo pun sangat dekat dengan rakyat Jawa Tengah, ramah kepada rakyat kecil, sehingga kepuasan rakyat Jawa Tengah kepada Ganjar
sampai 90%. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan pribadi pejabat selama 10 tahun telah memperoleh sebanyak 46 penghargaan nasional dan internasional, membuktikan kinerjanya luar biasa. Dengan berbagai fakta di atas, Jokowi percaya dan terobsesi kepada Ganjar. Ganjar Pranowo adalah Presiden Indonesia tahun 2024. Ganjar adalah orang tepat sebagai sang penerus Jokowi. Opini kebangsaan. Jokowi adalah role model Presiden Indonesia yang tingkat kepuasan publiknya mencapai 82%, tertinggi di Indonesia dan dunia. Karena itu Jokowi dan rakyat Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang harus memilih seorang politisi yang ideologi, karakter, dan visinya sama dengan Jokowi. Hingga saat ini ditemukan dalam diri Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Hanya Ganjar Pranowo pantas dan layak menjadi presiden sang penerus Jokowi di tahun 2024 dan seterusnya sesuai dengan undang-undang. Saudara sekalian, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dimohon menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa memberitahu setiap kali kami menayangkan video. Terima kasih.